kita mulai ya untuk materinya pada malam ini. Jadi untuk materi semen kedokteran gigi, mungkin bisa next slide, Min. Baik, jadi untuk semen kedokteran gigi, jadi semen gigi itu adalah bahan yang memiliki banyak kegunaan, termasuk restorasi, terus untuk luting, semen, dan juga terapeutik. Pada umumnya merupakan bahan yang kekuatan dia itu relatif rendah, tetapi memiliki penggunaan yang luas dalam kedokteran gigi. Nanti kita bakal lihat apa aja sih fungsi dari semen-semen kedokteran gigi itu. Nah, jadi semen kedokteran gigi ini pertama kali dikatakan itu diperkenalkan pada tahun 1785 oleh Sorel yang menciptakan seng oksida klorik semen. Kemudian hampir 100 tahun kemudian ada Rostein dan kemudian Flach mengembangkan dan memperkenalkan semen seng fosfat. Sekitar periode yang sama ada juga namanya semen silikat juga dikembangkan. Tapi kalau semen silikat itu kalau sekarang itu sudah tidak terlalu terpakai lagi teman-teman. Nah, sejak saat itu semen itu sudah berkembang pesat nih, banyak dari semen tersebut yang secara signifikan berkembang menjadi lebih baik, di-develop lagi, tetapi ada juga beberapa seperti semen silikat itu telah dihentikan penggunaannya karena banyak hal ya, misalnya ternyata setelah diteliti lagi ada bersifat toksik seperti itu. Nah, kemudian beberapa semen seperti ada monomer kaca dan juga polikarboksilat semen itu memiliki sifat perekat dan bentuk ikatan kimia dengan dentin dan enamel. Jadi itu merupakan suatu kemajuan development yang terjadi. Kemudian terlepas dari nanti kita bakal lihat sifat-sifat yang berbeda dari bahan semen tersebut, banyak banget sifat-sifat mereka yang digunakan oleh dalam kedokteran gigi. Jadi misalnya untuk luting semen lebih bagus untuk pakai yang mana. Kemudian untuk basis, kalau misalnya restorasinya seperti logam, itu bagusnya pakai basis yang mana. Nah, itu semua ada fungsinya masing-masing, seperti itu. Kemudian bisa di next slide, Min. Nah, ini adalah penggunaan dari semen. Jadi, semen itu memiliki banyak fungsi ya. Dia tuh ada banyak variasi penggunaan di kedokteran gigi. Ada untuk sementasi akhir atau sementasi permanen. Misalnya udah dipreparasi nih giginya, kemudian setelah itu, setelah dipreparasi, kemudian mau dipasangin mahkota, mau dipasang crown. Nah, itu kan antara gigi sama crown itu ya harus ada perekatnya ya. Jadi bayangkan giginya, kemudian ada crown itu harus ada perekatnya. Nah, disitulah fungsi dari sementasi final itu. Jadi artinya sementasi akhir yang akan merekatkan antara gigi sama crown-nya atau mahkotanya. Nah, itu banyak, ada GIC, ada zinc fosfat, zinc polikarboksilat. Kemudian untuk yang sementasi sementara. Nah, ini kalau ini sementasi sementara ya, untuk lihat dulu nih apakah sudah sesuai dengan keadaan setelah dipreparasi kemudian diberi mahkota apakah sudah sesuai, jadi nanti bisa dibongkar lagi. Nah, itu ada zinc oxide eugenol ZOE dan juga ada yang non eugenol. Kemudian untuk basis, nah basis ini sangat penting ya teman-teman, nanti kita belajar apa sih yang dimaksud dengan basis itu. Jadi basis ini itu banyak ya, hampir semua semen itu bisa digunakan untuk basis seperti itu. Kemudian selain itu ada long term restoration seperti GIC ya. Jadi itu terutama dipakai pada gigi decidui atau gigi sulung. Kemudian ada namanya temporary and intermediate restoration. Jadi restorasi yang sementara. Misalnya kita mau buat mahkota, tapi mahkotanya masih di lab nih. Jadi masih di lab, di laboratorium belum jadi. Nah, kita bisa restorasi sementara dulu ke pasien gitu. Kemudian untuk untuk dan nah ini tuh jika teman-teman OE itu ada kata-kata gitu. Terus pasti kemudian kanal seluler atau pengisi saluran area. Oke, kemudian selanjutnya
Oke, selanjutnya klasifikasi semen kedokteran gigi berdasarkan kegunaan yang digunakan ya. Nah, jadi ini yang tadi ya teman-teman. Jadi ada beberapa semen di sini, ada semen fosfat, ZOE, kemudian karboksilat, silikat, seperti itu ya. Nah, mereka itu ada kegunaannya masing-masing. Nah, di sini nanti kalian bisa baca-baca, sebenarnya ini tuh adalah rangkuman ya dari yang akan dijelaskan nanti. Namun, ada beberapa semen yang nggak akan kita bahas karena memang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya seperti semen silikat seperti itu ya. Kemudian nanti kita bakal bahas semen-semen yang memang sangat sering digunakan di kedokteran gigi seperti itu. Selanjutnya, nah, selain kita bahas tadi fungsi semen ya, jadi ini kita bakal sebagai restorasi. Jadi kalau kebanyakan kan ada semen seperti GIC itu berfungsi sebagai restorasi atau tumpatan gigi sulung seperti itu. Nah, ada juga tadi dibilang kan sebagai luting semen gitu. Apa sih yang dimaksud dengan luting itu? Jadi luting semen itu kayak gimana sih? Jadi semen yang akan sebagai luting atau luting semen itu adalah yang digunakan sebagai sementasi ya, biasanya digunakan sebagai sementasi. Jadi kayak gimana contohnya? Bila ada dua permukaan ditempelkan, jadi contohnya yang tadi sudah saya bilang ya, ada misalnya giginya tuh udah giginya tuh udah dipreparasi. Kemudian setelah itu kita mau tempelin nih di atasnya protesa gitu. Jadi misalnya kita mau tempelin crown. Jadi kalian bisa bayangin di gambar A itu bagian bawah kita bagian bawahnya itu di gambar A yang bawah kita bayanginnya itu adalah gigi yang kita udah preparasi nih gitu, yang kita udah bentuk. Oke. Terus habis itu yang atasnya itu adalah crown-nya atau mahkotanya, kita mau tempelin nih ke giginya seperti itu. Nah, ini tuh di zoom ya teman-teman, di zoom sampai benar-benar kelihatan kalau ternyata sebenarnya masih ada celah nih teman-teman, masih ada celah antara preparasi itu. Sebentar, di saya ya sebentar. Mohon maaf Min, di saya ininya oke. Oke, maaf ya, tadi hilangnya. Jadi kalau misalnya tadi sebenarnya ketika di zoom ya teman-teman itu ada celah antara dari gigi yang sudah dipreparasi dengan si mahkota yang akan ditempelkan. Seperti yang di gambar A. Kalian juga bisa lihat ya yang di gambar B itu sebenarnya itu kalau misalnya dipaksain nih, tadi gambar A ada celah nih, terus kita mau maksain, nggak usah pakai luting semen gitu yang merekatkan. Jadi langsung aja kita paksain keduanya ketemu gitu kan. Nah, maka akan terlihat seperti gambar B. Jadi memang merekat. Kalau kita lihat dari mata kita, dari mata telanjang kita itu kita lihat, oh oke, ini udah merekat gitu. Tapi teman-teman itu tuh kalau misalnya kita nggak pakai luting semen, itu tuh nggak bisa ngisi celah-celahnya seperti itu. Ada celah-celahnya kan. Nah, jadinya kalau misalnya nggak ada bahan yang untuk ngisi celah-celah itu, kalian bisa bayangin akhirnya air liur atau saliva itu bisa masuk. Nah, ketika air liur atau saliva itu masuk, maka itu bisa membawa juga ada kuman bisa masuk. Jadinya cairan rongga mulut itu akan menyebabkan terjadinya karies sekunder gitu. Kayak lama-kelamaan, terus kan nggak dibersihin ya, pasti akan masuk sisa makanan dan akhirnya jadi karies sekunder. Itu karies setelah sudah ditumpat, seperti itu. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dari luting, jadi luting semen itu adalah semen yang digunakan untuk mengisi dan menutup celah cara menyeluruh yang ada di antara gigi sama protesa. Itu ya luting semen. Dia nutup celahnya, terus kalian lihat di gambar C, gitu, terus habis itu dia akan setting, mengeras, seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan mengeras dan akhirnya bagus ya, diisi tuh celah-celahnya. Tapi kalian bisa perhatiin di gambar D, itu tuh masih ada celah-celah yang dia itu tidak terisi ya teman-teman. Terus itu gimana? Jadi celah-celah yang tidak terisi itu diakibatkan
pada saat kita manipulasi, jadi arti manipulasi, apa yang dimaksud manipulasi itu pengadukan ya teman-teman. Jadi saat kita memproses nih semennya kan, kita proses, kita campur, biasa semen itu kan terdiri dari bubuk sama cairan ya teman-teman. Jadi ada bubuk terus ada cairan. Terus kita manipulasi atau kita aduk. Nah, pada saat kita aduk itu dia tuh ada kayak bukan tips trik ya, tapi ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Jangan terlalu kekentalan, jangan terlalu cair, terus perbandingannya gimana, alat-alat yang digunakan ini tuh harus tepat gitu. Nah, kalau semuanya itu kita tidak perhatiin, maka misalnya semennya itu terlalu tidak sesuai konsistensinya gitu. Akhirnya tidak bisa menutup ke celah-celahnya. Misalnya dia terlalu padat ya, jadi dia nggak bisa mengalir masuk di celah-celah restorasi antara restorasi sama gigi. Akhirnya ada celah-celah kosong seperti gambar D yang tidak terisi. Oleh karena itu kita bakal lihat nih, apa sih yang harus diperhatiin pada saat kita manipulasi? Gimana caranya biar semen kedokteran gigi yang kita manipulasi itu bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, artinya dia perekat. Jadi dia menyenangkan atau merekatkan antara protesa sama gigi, dan dia itu mengalir, ya, agak cukup cair dibandingkan dengan bahan tumpah. Nah, untuk isi celah-celah kosongnya, jadinya nanti semuanya tertutup dan tidak bisa masuk bakteri gitu. Fungsi lain dari semen tadi kan dia udah sebagai luting. Nah, kemudian sekarang yang sebagai basis. Jadi kalau dia sebagai basis, apa sih yang dimaksud dengan basis? Jadi kalian harus bisa bedain antara yang namanya basis dan juga liner. Basis, liner, varnish itu kalian harus bisa bedain. Jadi kalau basis itu adalah lapisan dan dia tuh fungsinya apa? Untuk isolasi. Jadi untuk isolasi buat apa? Untuk melindungi jaringan pulpa dari adanya injury atau trauma, baik dari termal atau suhu ataupun dari kimia. Gitu. Jadi semennya itu ketebalannya itu biasa ketebalannya itu 1-2 mm ya. Kemudian jadi gimana? Jadi basis itu adalah lapisan semen yang ditempatkan di bawah dari restorasi permanen untuk melindungi pulpa. Jadi misalnya restorasi permanen itu kayak gimana sih? Restorasi permanen itu misalnya kita restorasi permanennya ada komposit gitu. Terus habis itu yang kita preparasi itu udah dalam nih. Jadi udah dalam, jadi dentin dalam. Jadi kariesnya itu sudah kena dentin dalam, dan itu tuh jarak pulpanya itu kan kalau dentin dalam berarti dekat kan. Nah, itu kita bisa pakai basis, teman-teman. Tujuannya apa? Agar basis itu isolasi. Ngelindungin agar semua cairan-cairan, kan nanti kalau kita tumpat pakai resin komposit, itu kita ngapain? Kita akan kasih ETSA sama bonding. Nah, ETSA sama bonding itu kan akan ini ya, ETSA itu asam gitu. Jadi kalian bayangin kalau nggak ada basis, itu tuh langsung kena pulpa dan bisa mengiritasi dari kimia. Ataupun misalnya kalau misalnya restorasi akhirnya itu ada logam, itu kan ada termalnya kan, thermal shock. Jadi basis itu ngelindungin pulpa biar semua itu nggak bisa ngerusak pulpa seperti itu. Jadi basis itu adalah lapisan di bawah restorasi permanen untuk melindungi pulpa, dan dia tuh bisa dua, selain dari iritasi kimia dan dia bisa dari injury thermal. Jadi ada kata-kata thermalnya ya. Nah, kalau liner itu lebih dalam lagi dari basis. Jadi liner itu benar-benar tipis ya teman-teman, dia tipis 0,5. Biasa 0,5 mili sampai 1 mili gitu ya teman-teman, dia tipis banget. Nah, tujuan dari liner itu apa? Dia tuh juga melindungi pulpa, jadi dia tuh pelindung lebih dalam lagi dari pulpa, dan dia tapi bedanya sama basis, dia melindunginya dari iritasi kimia. Gitu, tidak berfungsi sebagai insulator terhadap thermal shock. Jadi tetap harus gunain basis dulu gitu. Jadi liner, jadi misalnya ini pulpa nih, ya kan, udah pulpa paling bawah. Terus habis itu ada basis di atas, ada liner dulu ya teman-teman, dia selapis tipis. Biasanya 0,5 atau 1 mili ya.
Terus habis itu dia tuh untuk melindungi pulpa dari iritasi kimia. Terus di atasnya baru basis. Nah, basis itu pada saat kita tumpak permanen kan, itu kan biasa kita kondensasi ya teman-teman. Kita tekan-tekan biar padat tumpakannya. Nah, itu semua basis akan melindungi dari mekanis, thermal juga suhu ya, panas. Itu tuh nggak bisa masuk pulpa karena ada basis, terus ada dari iritasi kimia gitu. Itu urutannya. Nah, setelah kita udah kasih liner, basis, terus kita ngasih restorasi permanen, nah, selanjutnya kita itu bisa ngasih varnish, teman-teman. Terus apa itu varnish? Jadi, tapi varnish itu nggak digunain di semua restorasi akhir ya. Jadi misalnya pada gigi desidui. Nah, kita kan kalau gigi desidui digunakan GIC ya teman-teman, digunakan GIC. Karena GIC itu tinggi pelepasan fluoride-nya, jadi bagus untuk gigi anak-anak. Nah, jadi kita gunain GIC. Setelah kita gunain GIC, itu tuh kita harus kasih varnish. Varnish itu adalah lapisan pelindung, di mana dia tuh diletakin itu di luar. Jadi bukan kalian bayangin di dalam ya. Kalau basis tadi sama liner kan kayak buat sandwich ya teman-teman ya. Jadi kayak ada lubang, kita udah preparasi, terus kita taruh liner, basis, baru taruh tumpatan yang paling atas gitu, akhir. Nah, kalau si varnish ini, dia itu di luar. Jadi ketika udah selesai semuanya, kita kasih varnish. Jadi varnish itu seperti kalau kita buat adonan kue, nah itu tuh di atasnya kita akan kasih kuning telur. Nah, biar cantik, biar mengkilap, dan biar untuk melindungi. Seperti itu. Jadi varnish itu dia akan menghalangi masukan iritan dari semen atau bahan restorasi lain, dan dia untuk mengurangi penetrasi cairan buruk pada interface antara restorasi dan gigi ke dalam dentin yang berada di bawahnya. Seperti itu. Dan dia tidak berikatan dengan gigi ya. Jadi dia kayak melindungin aja. Seperti itu. Kemudian